Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai pemasangan NGT. Pemasangan NGT atau Nasogastric Intubation adalah pemasangan selang lunak donatur yang terbuat dari plastik melalui hidung untuk membantu orang yang sulit menelan agar tetap mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan. Prosedur ini juga dapat dilaksanakan sebagai cara mengosongkan lambung dari zat-zat beracun. Pada pemasangan NGT, selang yang masuk lewat hidung akan diteruskan hingga melewati kerongkongan dan pada akhirnya mencapai lambung. Pemasangan selang NGT umumnya dilakukan untuk beberapa tujuan. Yang pertama sebagai langkah diagnostik, yaitu mendeteksi penyebab pendarahan pada saluran cerna atas, mengambil sampel cairan lambung untuk dianalisa di laboratorium, dan sebagai sarana untuk memasukkan zat kontras selama pemindaian saluran cerna atas. Yang kedua sebagai langkah pengobatan. Pemasangan selang NGT bertujuan untuk menangani berbagai masalah saluran cerna yang meliputi mengurangi tekanan dan gas dalam rongga perut karena penyumbatan usus serta radang pankreas atau pasca operasi rongga perut. Melakukan bilas lambung pada pasien yang mengalami keracunan makanan atau zat kimia tertentu, dan juga memberikan makanan atau obat pada pasien yang tidak bisa makan dan menelan secara normal. Alat-alat dan bahan pemasangan NGT. Yang pertama, selang pemasangan NG sesuai usia klien. Yang kedua, ada jeli sebagai pelumas. Yang ketiga, ada kapas alkohol. Yang keempat, ada pinset anatomi. Yang kelima, ada bengkok, ada gunting, klem, kaca steril, tisu, sarung tangan, stetoskop, spata lidah, senter, handuk, dan lain-lain. Prosedur kerja pemasangan selang NGT. Tahap prainteraksi. Perawat mengecek catatan medis dan perawatan, menyiapkan alat dan bahan serta obat-obatan yang akan digunakan. Jangan lupa mencuci tangan dengan benar. Selanjutnya, tahap orientasi dan pemasangan. Perawat memberi salam dan menyapa pasien serta memperkenalkan dirinya, menerangkan prosedur tentang tindakan yang akan dilakukan dan tujuan tindakan pemasangan NGT. Atur posisi pasien semi-fowler sehingga mempermudah pada saat pemasangan NGT dilakukan. Gunakan sarung tangan untuk prosedur. Sebelum itu, perawat mencuci tangan dengan benar menggunakan hand sanitizer. Selanjutnya, prosedur pemasangan. Ukur panjang selang yang akan dimasukkan dengan menempatkan ujung selang dari hidung pasien ke ujung telinga atas, lalu selanjutkan sampai ke processus sipoideus. Tandai selang dengan plester untuk batas selang yang akan dimasukkan. Beri jeli atau pelumas pada ujung selang tersebut. Lalu meminta pasien untuk hiperekstensi kepala. Meminta pasien untuk rileks dan bernafas normal. Masukkan selang perlahan tapi tegas sepanjang 5-10 cm. Kemudian meminta pasien untuk menundukkan kepala atau fleksi sambil menelan. Masukkan selang sampai batas yang ditandai. Jangan masukkan selang secara paksa jika terasa ada tahanan. Setelah sampai lambung, dokter akan melakukan röntgen dada untuk memastikan posisi selang sudah tepat. Prosedur kateterisasi uretra. Kateterisasi uretra merupakan sebuah prosedur yang dilakukan untuk mengeluarkan urin dalam kandung kemih secara langsung. Tindakan ini dilakukan untuk berbagai tujuan, baik keperluan diagnostik, mencari etiologi dari gangguan sistem urinaria, ataupun sebagai terapi untuk mengurangi retensi urin. Beberapa hal yang menjadi tujuan pemasangan kateter urin. Yang pertama, inkontinensia urin, yaitu ketidakmampuan untuk mengontrol keluarnya urin. Yang kedua, retensi urin, ketidakmampuan untuk mengosongkan kandung kemih, misalnya pada kasus obstruksi adanya perlikuan struktur atau pembesaran prostat, hingga melemahnya otot kandung kemih atau kerusakan syaraf yang mengatur proses perkemihan. Kondisi medis lainnya seperti multiple sclerosis dan cedera spinal hingga demensia. Memasukkan obat-obatan langsung ke kandung kemih, misalnya pemberian kemoterapi pada kanker kandung kemih. Pengambilan sampel urin steril untuk keperluan pemeriksaan diagnostik dan studi radiognostik pada traktus urinarius bagian bawah. Pemasangan kateter biasanya menimbulkan rasa tidak nyaman, sehingga diperlukan gel anestesik pada prosedur yang dilakukan untuk mengurangi rasa nyeri yang ditimbulkan. Namun, seiring berjalannya waktu, pasien akan terbiasa dan rasa tidak nyaman akan menghilang. Teknik dan prosedur pemasangan kateter uretra. Tahap persiapan pasien. Pasien dijelaskan mengenai prosedur yang akan dilakukan, keuntungan dan risiko prosedur, komplikasi, hingga kemungkinan tindakan lain yang mungkin dilakukan. Apabila pasien setuju untuk dilakukan tindakan, sebaiknya pasien diminta untuk menandatangani surat persetujuan. Kemudian pasien diminta untuk membuka bagian bawah, lalu tidur dengan posisi menghadap atas dan kedua lutut ditekuk, atau sering disebut juga frog leg position. Alat dan bahan pemasangan kateter.
Secara umum, alat dan bahan yang dibutuhkan dalam set pemasangan kateter yaitu ada povidone iodine, kapas steril, anestetik gel, lubrikan untuk steril, handscoon atau sarung tangan steril, kateter uretra spuit yang sudah diisi larutan salin, serta kantung urin yang sudah terhubung dengan kateter. Prosedur pemasangan kateter urin pada pria meliputi: pertama, perawat membuka dan membersihkan alat kateterisasi dan genitalia pada pasien. Selang kateter dibelikan pelumas agar lebih mudah dimasukkan. Penis ditutupi dengan kain steril yang telah dilubangi di bagian tengahnya. Penis akan dibersihkan terlebih dahulu dengan antiseptik, lalu vulva pada penis akan dibuka. Setelah itu, jeli dan pelumas disemprotkan ke dalam uretra dengan menggunakan spuit 5-10 mm atau aplikator yang sudah berisi lidocaine gel 2%. Masukkan gel ke dalam uretra dengan tangan yang steril. Tahan posisi penis, segera tutup lubang uretra dengan menggunakan ujung jari untuk menahan keluarnya gel. Tunggu selama kurang lebih 2-3 menit sebelum pemasangan kateter dilakukan. Dengan menggenggam batang penis 90 derajat ke arah kepala pasien dan sedikit ditarik ke arah atas untuk menjaga saluran uretra berada pada posisi lurus. Secara perlahan, masukkan selang kateter ke dalam lubang uretra, lalu masukkan selang uretra hingga mencapai bagian ujung kateter. Tunggu sejenak untuk melihat apakah urin dapat mengalir dari selang kateter untuk memastikan posisi ujung kateter sudah masuk ke dalam kandung kemih. Apabila urin tidak keluar secara spontan, gunakan spuit untuk mencoba menyedot urin melalui selang kateter. Urin akan mengalir melalui selang kateter kemudian memasuki kantong urin. Jangan lupa kosongkan kantong urin yang terhubung pada kateter Anda selama 6-8 jam sekali. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.